Shalom. Shalom. Yang di luar shalom. Suaranya mesti keras. Datang buat Tuhan itu harus semangat, punya sukacita. Amin. Kalau kita datang kepada Tuhan hanya dengan membawa keluh kesah, bersungut, kemudian datang firman Tuhan bilang harus selesaikan semuanya dulu baru datang. Memberikan apa yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Saya tidak panjang lebar, tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Gembala. Saya dulu di MBD Pak, mungkin Bapak di MBD, saya di sana kepala bagian operasi 2020-2021. Oh masih di kecamatan. Yang saya sudah rasakan tempat-tempat di mana yang paling sulit menurut orang. Tetapi saya selalu bilang dalam perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang menurut ukuran manusia itu tempat yang sulit. Tetapi saya selalu bilang buat keluarga, tempat tersulit itulah tempat di mana kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Jangan orang mau rasa tempat basah. Kalau orang dunia bilang, orang dunia tidak mau tempat kering. Justru di tempat kering itulah kita dibentuk. Amin. Yang main keyboard boleh turun. Saya punya nama sudah disebutkan, saya pernah kepala bagian operasi di Polres Buru Maluku Barat Daya. Semua kecamatan di sana sudah saya sampai Pak. Kemudian saya kemarin ke Buru Selatan jadi Wakapolres, Tuhan percayakan hari ini kepala bagian latihan dan belajar di SPN Polda Maluku. Semua karena Tuhan. Dari saya masih kecil sampai saya hari ini berdiri di sini, tidak pernah saya bosan jatuh dan bangun. Ya, hari ini yang duduk di sini datang dengan berbagai problematika yang terjadi dalam kehidupan. Mau bapak gembala, mau ibu, keluarga, semua punya persoalan-persoalan masing-masing. Amin. Jadi tidak usah khawatir, persoalan itu menuntun dan membimbing kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu kalau di luar sana, Bapak asisten kalau mau dipromosi harus mengalami berbagai persoalan atau tidak? Ataukah hanya duduk dalam zona-zona aman? Zona-zona nyaman tidak akan menuntun kita untuk berjumpa dengan yang namanya promosi. Amin. Mau pengusaha, mau PNS, mau apa saja yang Tuhan berikan kepercayaan untuk kita maju berjalan dalam hidup ini. Ingat, kalau kita ada di zona nyaman, kita tidak sementara diproses atau kita tidak sementara dibuat dalam bentuk promosi. Tidak ada promosi yang datang turun langsung jadi saja, tidak. Oke, hari ini judul saya kemarin Bapak Gembala tanya judulnya apa, saya bilang Tuhan saya tidak punya judul, kau bilang saja promosi. Ya, oke, kita akan membaca firman Tuhan. Saya punya istri baru satu. Kenapa tertawa? Ya, anak saya 4. Yang pertama sudah menikah, ini putranya Afisai. Kemudian yang nomor 2 baru habis wisuda, sudah menikah juga, kawin dekat-dekat sini Latu Alat. Putrinya 1. Yang nomor 3 Joy, baru mau masuk kalau Tuhan mengizinkan di fakultas yang baru di Unpati, farmasi. Kalau Tuhan mengizinkan. Yang bungsu baru kelas 3 SMP, baru mau masuk SMA. Kalau Tuhan izinkan lulus nanti hari Senin. Amin. Semua karena Tuhan. Jangan bawa karena kita pintar ya Bapak Ibu. Kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ayub. Ayub pasal 1. Ayat 6. Sudah dapat Bapak Ibu? Amin. Diberikan judul Kesalehan Ayub dicoba. Kita baca bersama ayat 6 dan seterusnya. 2, 3. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka
datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapan. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu kepada dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu ada di mana dalam posisi pembacaan kita hari ini? Ada posisi di mana Bapak Ibu dan saya hari ini dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini? Bapak Ibu, kalau di pembacaan firman Tuhan, firman Allah yang hidup, itu beta baca saja buat Bapak Ibu. Satu hari ketika anak-anak Allah, para malaikat itu datang menghadap Tuhan, iblis si pendakwa. Ini firman Tuhan, ya, firman Allah yang hidup. Versi firman Allah yang hidup. Nanti kalau Alkitab ada di handphone bisa di-download, tinggal baca. Jadi ada referensi-referensi kita. Ya, tidak pada yang kita baca setiap hari, yang sudah yang terupdate terbaru. Tapi ada hal-hal yang harus Bapak Ibu dan saya pahami. Iblis si pendakwa itu ikut hadir bersama-sama dengan mereka. Saya lanjut. Bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari manakah engkau? Iblis menjawab, saya baru saja menjelajahi bumi. Ayat yang ke-8, lalu Tuhan bertanya pula kepada iblis, saya ulangi ini, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ia orang yang paling saleh di dunia, orang yang baik dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nih ayat 9, lucu, ada diskusi antara iblis dan Tuhan Allah. Iblis menjawab dengan nada mengejek. Ya, iblis menjawab Tuhan dengan nada seperti mengejek. Kalau Bapak Ibu dijawab dengan tutur kata sepertinya diejek, tersinggung tidak? Halo? Tersinggung ya, logika. Oke, saya lanjut. Tentu saja ia baik karena engkau terus-menerus memberkatinya secara berkelimpahan. Oke, engkau selalu melindungi dia dalam seluruh keluarganya, serta harta miliknya dari segala macam musibah. Engkau senantiasa memberkati segala sesuatu yang dilakukannya. Lihatlah betapa banyak kayanya dia. Tidak heran kalau ia menyembah engkau. Berapa banyak kita di sini ketika dapat duit sedikit, kita memuji Tuhan. Begitu hari ini rencana kita tidak berjalan, kita menyalahkan orang lain. Lalu pendakwa kita, iblis, itu pendakwa. Saya berdiri di depan sini tidak sempurna Bapak Ibu. Semua kita termasuk Bapak Gembala ini tidak sempurna. Semua punya pikiran, semua punya hati. Saya lanjut. Ayat 10 bilang begini. Tetapi coba ambil kekayaannya, pasti ia akan menghujat engkau. Itu kata iblis, diskusi iblis dengan Tuhan Allah. Pada saat perkumpulan, rapat evaluasi mungkin. Ya, kalau zaman Bapak Pendeta, Gembala, Ibu, kalau ada hari-hari Jumat atau Sabtu, evaluasi. Ini Tuhan mengumpulkan semua anak-anak Tuhan datang kepada Allah, termasuk di dalamnya si pendakwa iblis. Mereka mengevaluasi apa yang terjadi. Nah ini Bapak Ibu, ya, maka Allah berfirman kepada iblis, engkau boleh melakukan apa saja terhadap harta bendanya. Mau Bapak Ibu, iblis Tuhan izinkan membuat apa saja dengan kekayaan kita hari ini? Hello, saya kadang-kadang mandi,
Ada pikiran-pikiran kecemasan, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak ada rasa cemas, rasa takut, tak usah ku takut. Tadi nyanyi kayak gitu. Jangan sampai itu cuma vokal yang kita nyanyikan, tetapi tidak ada sesuatu yang kita ambil di sana, Bapak Ibu. Jadi hadirat Allah yang tidak terbatas itu, urapan Tuhan yang tidak terbatas itu bukan datang dari pembawa penyembahan. Urapan, lawatan Tuhan yang tidak terbatas itu datang dari jemaat yang sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau seorang hamba Tuhan saja, jemaatnya tidak melakukan itu, maka kita adalah penyembahan yang kering, penyembahan yang tidak memiliki apapun. Amin. Oke, saya lanjut, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 6 sudah kita baca, setan berjalan keliling bumi ini. Hari ini dia ada berdiri di sini. Hei, si pendakwa itu ada di ruangan ini atau tidak? Kenapa ragu? Berjumpa dengan Tuhan saja dia hadir. Hei, kenapa ragu menjawab ini? Firman Tuhan hari ini bukan firman Tuhan yang mengenakan telinga. Firman Tuhan yang harus membuat kita menyadari siapa kita hari ini. Iblis terus mengaum-ngaum. Ada di dalam kitab Mazmur, ada di dalam kitab Yesaya. Dia mengelilingi bumi ini setiap waktu. Kenapa saya bilang Alkitab ini salah? Pembacaan ini kita tidak pernah salah, Bapak Ibu. Alkitab ini selalu ya dan amin. Cerita Ayub yang kita baca adalah cerita fakta yang ditulis sesuai fakta, bukan asumsi orang yang menulis. Pulang, baca dengan baik. Saya mencoba baca Alkitab ini. Setiap saya mau baca firman Tuhan yang setiap hari saya dan anak-anak dan keluarga baca, kemudian saya punya bacaan tersendiri. Sudah 2-3 hari ini saya mau baca di situ, selalu jangan ke situ, baca di sini dulu, baca di sini. Saya ulang-ulang baca ini. Ya. Baca ulang-ulang sampai kita temukan apa yang Tuhan mau. Saya tadi cerita dengan Bapak Gembala, saya di Maluku Utara 2005 sampai 2012 awal. Di sana gereja, kalau yang biasa di Ternate gereja ayam, itu anak saya yang bungsu itu lahirnya di sana. Immanuel namanya, makanya namanya sama dengan Immanuel. Ada cerita sejarah dia, namanya diberikan Immanuel. Ketika istri saya mau melahirkan dia, kepalanya di bawah, kakinya berdiri di pintu. Dokter Adib, dokter siapa? Ya, yang di Toboko ada dokter rumah sakit bersalin tuh di depan, ya rumah makan Manado tuh di situ. Saya hari Jumat pada waktu itu tanggal 19 Juni. Saya akan pergi. Sudah pulang kantor jauh-jauh, 4:30 sore. Pendeta panggil, istri mau melahirkan. Sudah dari sore, dari siang. Ketubannya habis. Halo? Saya cerita. Semua anak-anak saya ini punya cerita. Karena Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu punya cerita dengan garis-garis keturunan Bapak Ibu. Ya. Kalau Joy lain cerita. Kalau Immanuel lain cerita. Dokter itu masukin tangan, balikin anak, harus melahirkan, harus keluar. Tidak bisa dia balik lagi itu anak. Makanya dia bandel sekarang. Ya. Balik terus. Disepakati operasi sesar. Saya menandatangani. Ada orang kesehatan? Ada di sini jemaat? Oh tidak ada. Mungkin ibu-ibu punya pengalaman. Saya tanda tangan surat pernyataan untuk sesar. Bapak Ibu tahu? Saya bilang buat dokter yang tangani, dokter Adib. Pak Dok, tolong tangani istri saya dengan baik, saya harus pergi beribadah. Ada harga yang harus dibayar, Bapak Ibu. Dokter mertua saya almarhum
pendeta 2 dari jemaat GPM itu bilang, hei Pak Noh, itu istri antara hidup dan mati. Saya bilang di situ semua orang dengar, istri saya sudah masuk, biarkan Tuhan melayani dia. Saya harus melayani juga Tuhan. Apa yang terjadi Bapak Ibu, saya pergi, kita di Hotel Amara. Kalau kita waktu itu Angkatan Muda Oikomene, saya ketuanya sampai saya pindah. Angkatan Muda 12 denominasi gereja yang berada di Maluku Utara khusus kota Ternate. Saya pergi setiap Jumat itu kami beribadah. Anak-anak muda seluruhnya, seluruh kota Kristen. Kami datang di atas, kami dalam penyembahan. Begitu penyembahan berjalan, putra saya yang punya putra ini, cucu ini, dia SMS, waktu itu belum ada WA, SMS, Papa adik sudah lahir. Saya balas dalam penyembahan, cepat sekali operasinya. Sih, adik waktu mau dioperasi, adik keluar sendiri. Oke. Adakah persoalan lebih berat dalam hidup ini? Ini pengalaman saya dengan Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman dengan Tuhan berbeda dengan saya. Tetapi tujuannya adalah bagaimana membangun harapan-harapan kita dengan Tuhan. Amin. Itu yang terjadi. Hiduplah dia sampai hari ini. Kalau yang ini tidak. Dia lahir di GPM. Saya cerita sedikit karena ini juga berhubungan dengan Ayub. Dia mau lahir, saya lagi puasa puasa Yosua. Saya di NHM, kalau orang Maluku Utara tahu, tugas waktu itu. Jadi saya keliling-keliling tidak pernah berjumpa dengan anak-anak saya selama mereka lahir. Sudah lahir baru saya datang. Makanya Tuhan melayani istri saya. Jam 11 siang, setan dari Kecamatan Kau itu datang. Kalau orang Ternate tahulah. Karena saya berdoa berpuasa setiap waktu itu. Di sekarang sekurang-kurang. Ya, Tuhan lagi marah-marah Bapak Ibu. Jam 1 siang, istri itu di orang Ambon bilang dicekik. Rambutnya panjang nenek-nenek. Terbang dari sana datang. Saya cuma bilang, taruh handphone di kuping mamamu. Saya berdoa. Setannya pergi. Tidak lama anaknya lahir. Oke. Tidak usah khawatir dalam hidup ini. Begitu dia lahir, dia naik pesawat umur belum 40 hari udah terbang dari Ambon menuju ke Ternate. Begitu sampai di sana tidak lama, malaria tropika, usianya 1 bulan lebih. Tapi masih hidup sampai hari ini. Saya cuma bilang di rumah sakit ibu, iya ya, rumah sakit ibu yang di Ternate, Tuhan saya tidak punya uang, bersama istri dan anak-anak. Kami harus tinggal di VIP, tapi tidak punya uang. Bapak Ibu harus jujur dengan Tuhan. Jangan tipu-tipu. Kalau Bapak Ibu tipu-tipu dengan Tuhan, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Hidup Bapak Ibu akan biasa-biasa saja. Begitu saya berdoa begitu, ruangan full, sal full, semua full. Begitu saya doa dengan istri di tempat tidak ada kamar di depan UGD itu. Tidak lama suster satu datang, Pak ada VIP satu baru keluar, Bapak mau masuk, masuk aja. Saya tidak tanya harga waktu itu, masuk aja, masuk. Di dalam kami juga mulai berhitung-hitung. Jadi kalau dengan Tuhan Bapak Ibu jangan hitung-hitung. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Jangan pernah hitung. Ketika Bapak itu berhitung-hitung dengan Tuhan, selalu berkekurangan. Selalu berkekurangan. Mau berapapun yang ada dalam hidup kita, kurang. Saya bilang buat Tuhan, saya minta 3 hari saja kami keluar. Dan anak saya sembuh. Boleh tanya anak istri saya, mau disuntik dari kepala, usia itu sudah kelihatan urat belum? Di tangan, di kaki tidak kelihatan urat. Oke.
Akhirnya saya bilang istri, minum obatnya, susuin anak. Puji Tuhan, hanya 3 hari. Dokter bilang, Pak, anaknya sudah bisa keluar. Sedangkan orang yang masuk bersama-sama dengan kami kasus yang sama, itu belum ada pemulihan. Tepuk tangan buat Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ayub memiliki 4 kriteria yang menjadi dasar Tuhan mencintai dan mengasihi Ayub. Yang pertama, saleh. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, takut akan Tuhan. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Ada di pasal pembacaan. Ini kriteria kekristenan kita yang sebenarnya. Di antara banyak kriteria yang ada di dalam Alkitab. Tetapi hari ini Ayub memberikan pelajaran bagi Bapak Ibu dan saya. Untuk bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan bermain promosi dengan Ayub. Ketika Tuhan tanya iblis, kamu dari mana? Baru berjalan keliling-keliling bumi. Tuhan bilang begini, saya lihat beta pung hamba kasih Ayub. Tuhan mulai berpromosi itu. Tidak ada seorang pun di bumi seperti dia. Padahal di pembacaan sebelumnya di atas, Bapak Ibu bisa lihat, Ayub ini orang paling kaya di bagian timur. Bukan di Eri, bukan di Amahusu, bukan di Latohalat dan sebagainya, bukan di kota Ambon. Kalau gabung satu pulau Ambon ini, tidak ada orang yang kaya seperti Ayub. Dia sombong tidak dengan kekayaan. Dia menjauhi kejahatan, itu diantaranya kesombongan. Ya, ini yang harus ada dalam diri kita. Keangkuhan. Ini saya pikir Bapak Gembala selalu bercerita tentang hal-hal ini. Tetapi hari ini mari kita coba lihat diri kita ada posisi mana. Coba Bapak Ibu tutup mata, renungkan. Ada pada posisi di mana hari ini kita. Sudahkah kita menjauhi kejahatan? Kejahatan itu apa? Yang tadi, keangkuhan, kesombongan. Ketika kita bermain dengan kualitas kehidupan Ayub, Bapak Ibu, sementara dipromosi oleh Tuhan. Jadi ketika Bapak Ibu ada dalam kondisi-kondisi tertekan di hidup ini, ingat, promosi Tuhan dimulai dengan tekanan-tekanan. Tidak ada promosi Tuhan yang dimulai dengan yang enak-enak saja. Bapak Ibu di kantor, Bapak Ibu bekerja, mau di pemerintahan, di wira swasta, mau di laut, di kebun. Adakah sesuatu yang bisa dinikmati dengan hanya berpangku tangan? Kalau di swasta, di pemerintahan, Bapak Ibu bekerja rajin, pasti ada penghargaan yang diberikan. Apalagi dengan Tuhan. Jadi kalau dalam pekerjaan mengalami berbagai proses jatuh dan bangun, biarkan itu berjalan. Jangan pernah merasa bosan. Jangan pernah merasa jenuh dengan keadaan. Bapak Ibu mau mengalami Tuhan, jadi orang Kristen kalau belum pernah mengalami Tuhan, itu cuma beragama. Ya. Kalau jadi orang Kristen yang hari-hari berdoa, tidak berjumpa, tidak pernah bertemu dengan Tuhan dalam tekanan-tekanan kehidupan. Bapak Ibu ingat perempuan yang 12 tahun pendarahan? Dalam tekanan kehidupan, dia tidak memahami bahwa dia sementara dipromosi untuk mengalami keajaiban. Pada titik tertentu,
Ceritanya berbeda dengan Ayub. Pada titik tertentu dia berteriak, Yesus anak Daud. Dan pada titik tertentu dia bilang begini, asal ku jamah jumbai jubahnya, sembuh. Bapak Ibu, Bapak Ibu pernah berteriak kepada Tuhan atau hanya berlogika dengan Tuhan? Saya kalau ada sesuatu terjadi dengan hidup saya pergi dengan mobil itu parkir di pinggir pantai, saya berteriak di dalam mobil, Bapak Ibu. Saya bilang, Tuhan, saya berteriak, saya harus mengagetkan Tuhan. Bartimeus berteriak, anak Daud, sembuhkan saya. Di antara kerumunan orang banyak, apa hanya dia bilang, Tuhan, tolong saya untuk sembuhkan saya? Tidak, Bapak Ibu. Tetapi dia berteriak. Jangan takut berteriak kepada Tuhan. Jangan malu, dia sahabat kita. Kenapa malu? Datang. Tidak usah datang kepada Bapak Gembala. Datang sendiri kepada Tuhan. Bilang, Tuhan, Bapak Gembala, semua orang yang melayani adalah bagian dari perantara untuk Bapak Ibu mengenal Tuhan. Tapi perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi bukan urusan Bapak Gembala dan Ibu, tapi itu urusan kita masing-masing. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Promosi itu terjadi ketika perlakuan kita buruk ataukah perlakuan kita baik. Takut Tuhan. Kata takut dalam bahasa Ibrani itu yare. Hormat artinya kagum. Bapak Ibu kalau berjumpa dengan Bapak Gembala, hormatnya bagaimana? Awas jangan sampai Bapak Ibu hormat Bapak Gembala lebih daripada Gembala yang agung. Kadang kita malu hati dengan Bapak Gembala supaya jangan ketong ini Bapak Gembala. Kadang-kadang seperti itu, kita lebih takut Bapak Gembala, Bupati, KSPN, Kapolda. Kita hormat kepada mereka lebih daripada kita kagum kepada Yesus. Hati-hati Bapak Ibu. Tuhan itu cemburu, tidak mau diduakan. Amin. Jadi jangan khawatir dalam menjalani hari ini. Yare, takut akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Sembah Dia. Yang berdiri di altar, worship leader, ketika bernyanyi bagi Tuhan, harus betul-betul kagum kepada Tuhan. Harus betul-betul hormat kepada Tuhan, supaya dapat menarik hadirat itu datang. Bapak Ibu, ketika datang beribadah, bernyanyi worship bagi Tuhan, worshiplah dengan hormat kepada Tuhan, worshiplah dengan kagum kepada Tuhan. Maka perjumpaan itu antara pemimpin pujian dan yang memuji, kemudian yang menyembah, itu terjadi. Pemulihan yang tanpa batas itu terjadi dalam jemaat ini. Tidak usah kita mencari jemaat, itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah menyembah Dia dalam hormat. Maka Dia akan membawa setiap jiwa datang. Karena Dia tahu yang benar itu ada di mana. Yang takut akan Tuhan yang sebenarnya itu ada di mana. Sebab gereja hari ini banyak saling menghakimi. Tidak hanya gereja, para hamba Tuhan juga saling menghakimi. Menunjukkan sesuatu yang buruk untuk pertumbuhan rohani jemaat Tuhan di tengah-tengah dunia yang semakin sulit. Saya tahu banyak hal di pemerintahan, birokrasi itu saya masuk keluar. Kadang-kadang saya harus bilang, saya bilang kalau jadi pemimpin, rangkul mereka-mereka yang tidak mendukung. Sebab mereka adalah potensi-potensi yang Tuhan siapkan
untuk menguji seberapa besar kualitasmu jadi pemimpin. Saya pernah ngomong itu di para pemimpin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya bilang sangat hormat kepada Tuhan, artinya kita tidak boleh menyakiti Tuhan. Kalau kita menyakiti hati Tuhan, tugas kita adalah berkata jujur dengan Tuhan. Jangan sembunyi. Saya juga bikin salah, saya tidak bilang buat istri. Saya bikin masalah, saya tidak bilang buat istri dan anak-anak. Saya selalu menyimpannya dan saya bercerita dengan Tuhan. Kalau masih ada Roh Kudus dalam hidup Bapak Ibu, Dia akan selalu membimbing, mengingatkan. Dia selalu menasihati. Kalau tidak ada itu dalam diri kita, introspeksi diri Bapak Ibu. Setiap saya melakukan, Bapak Ibu saya yakin pasti melakukan sebuah kesalahan. Saya tidak senang dengan teman di kantor saja. Kemarin saya pimpin ibadah hari Jumat, minggu kemarin. Saya berdoa, semua teman-teman hadir. Saya bilang, Tuhan, di antara kami masih ada pahit. Di antara kami para pemimpin pejabat ini, sama-sama anak Tuhan, kami masih saling menyalahkan, saling menghakimi. Berkenan Tuhan, pulihkan keadaan kami semua. Maafkan kami Tuhan. Sebab seharusnya kami menjadi teladan, tapi kemudian kami mempertontonkan sesuatu yang tidak benar kepada bawahan. Ini harus berani terbuka, Bapak Ibu. Berdoa itu harus jujur dengan Tuhan. Tidak usah yang wah supaya didengar. Tuhan tahu. Ayub tidak pernah mempersembahkan korban salah. Ya, di dalam pembacaan-pembacaan berikutnya, ketika Tuhan mengizinkan seluruh kekayaan Ayub, begitu ayat yang ke-12 selesai, dalam satu hari itu juga seluruh kekayaan yang Ayub miliki, mulai dari 10 anak, 7 laki-laki dan 3 perempuan, lembu, sapi, yang tadi kita bernyanyi ya, sekali pohon-pohon ara tidak berbunga, semuanya hilang sekejap dalam satu hari. Kalau Bapak Ibu baca sampai ke pasal 42, ya, ayat yang kedua dan ayat yang kelima kalau saya tidak salah, dia bilang begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Yang paling terakhir yang menarik adalah ayat kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Allah. Ayub diakui oleh Tuhan, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan, dia menjauhi segala kejahatan. Tetapi kemudian di ayat pasal 42 dia bilang begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ayat yang berikutnya dia bilang begini, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Bagaimana Ayub memandang Tuhan, sementara dia bilang dia baru mendengar selama ini Tuhan dari orang. Dia bilang, sekarang mataku sendiri memandang kau, karena peristiwa satu hari meluluh lantahkan seluruh kekayaannya. Di situ dia mengenal Allah. Bukan kekayaannya lalu dia mengenal Allah, Bapak Ibu. Kehancuran ekonominya yang membuat dia mengenal Allah. Dia mengalami Allah. Berarti selama ini dalam pasal 1 dia belum mengenal Allah. Dia hanya mempersembahkan korban. Dia memberikan apa yang harus dia berikan kepada Tuhan. Tetapi dia belum mengenal Allah. Sampai peristiwa demi peristiwa terjadi, baru dia mengenal Allah. Dia akui sendirinya di pasal 42 ayat 5, Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, sementara dalam persoalan apapun, biarkan itu terjadi. Jangan mencari jalan keluar sendiri. Biarkan sampai Bapak Ibu mengalami Tuhan, memahami Tuhan. Baru Bapak Ibu bisa berjalan dalam ketenangan. Ya, tidak mudah memang. Saya tahu Bapak Ibu ada dalam kejatuhan yang luar biasa.
kemarin mencari coblos sing jadi. Mulai baku kasih salah, sistem pilih dan seterusnya. Tinggalkan. Itu tidak kekal, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kontestasi itu adalah contoh bagaimana anak-anak Tuhan diajar untuk saling membenci, saling tidak menyenangi. Bahkan gereja pun dilibatkan di dalamnya. Sekecil itukah kualitas kita sebagai gereja? Lihatlah Ayub, gereja yang tetap bertahan sampai dia mengenal Allah. Kalau gereja ini mengalami berbagai persoalan kehidupan, biarkanlah persoalan itu terus terjadi. Karena Paulus bilang, pencobaan-pencobaan ini, persoalan-persoalan ini adalah persoalan biasa. Bahkan kalau Ayub bisa bilang, satu hari kehilangan segala sesuatu, itu pencobaan yang biasa. Tetapi ketika orang belum mengalami Tuhan, dia akan melihat itu sebagai sesuatu kutuk bagi kita. Itu sebagai sebuah hukuman bagi kita. Tetapi bagi kita yang mengenal Allah, itu suatu berkat untuk membentuk kualitas iman, percaya dan harapan kita. Ya, percaya saja tidak cukup. Iman itu digerakkan oleh percaya, bukan iman tanpa percaya. Percaya saja tidak cukup kalau tidak beriman. Jadi harus saling mengkaitkan. Ibu percaya Yesus, percaya. Beriman tidak kepada Yesus. Ayub adalah saksi sejarah yang mau membangun mentalitas kita hari ini. Apakah dengan tidak memiliki apa-apa, Ayub tetap takut akan Tuhan? Itu yang jadi diskusi antara Allah dan setan. Silakan bilang, saya bisa bilang, apakah Bapak Gembala dan Ibu dan keluarga tidak memiliki apa-apa hari ini diambil? Apakah masih tetap jujur? Apakah masih tetap takut Tuhan? Apakah masih tetap menjauhi kejahatan? Apakah tetap masih saleh? Kalau seluruhnya diambil hari ini dari Tuhan, untuk Tuhan. Bapak Gembala dan Ibu jawab di hati. Karena fenomena ini sementara terjadi hari ini. Saya jujur, dari saya menjadi perwira sampai saya berdiri di depan Bapak Ibu, tidak pernah sedetik pun saya minta jabatan. Tidak ada 1 rupiah pun saya keluarkan dengan keringat saya untuk meminta jabatan. Tidak. Kalau Tuhan bisa melakukannya untuk saya, Tuhan juga mampu melakukannya buat Bapak Ibu. Kalau Tuhan bisa melakukannya untuk Ayub, Tuhan pun sanggup melakukannya buat Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu perhatikan berikutnya. Tidak ada satupun yang baru di muka bumi, kata pengkhotbah. Apa yang pernah ada akan ada lagi. Nah, sejarah Alkitab ini akan terjadi kembali. Boleh nanti share dengan Bapak Gembala, ya Ibu, akan ada lagi. Sirkulasi ini akan terus berjalan. Alkitab ini adalah dasar kita untuk melangkah, berpikir dan sebagainya. Ya Bapak Ibu, konteks setan itu adalah dia memainkan peran di dalam pikiran kita. Ya, dia akan selalu memainkan perannya sampai hari ini. Bagaimana caranya menciptakan sesuatu supaya kita kedapatan tidak jujur, saleh, takut Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Itu konteksnya Bapak Ibu. Allah mempromosikan Ayub dengan saleh, takut Tuhan, ya, menjauhi kejahatan, jujur.
konteks iblis adalah mengkanter itu. Supaya bagaimana kita menjadi pribadi yang tidak takut Tuhan. Gereja ini tidak takut Tuhan. Bapak Ibu, Bapak Gembala tidak usah khawatir. Ini punya Tuhan. Biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Tidak usah takut. Tadi Bapak Gembala bilang tukang ada ini dan itu. Saya bilang Latu Halat banyak tukang. Tinggal mau bilang saya bicara pasti datang. Oke? Banyak kejadian. Tuhan terkadang pakai seseorang yang tidak pernah ada dalam pikiran kita, hati, mata melihat. Oke? Tapi itu yang Tuhan sediakan. Amin. Ya. Yang hari ini datang beribadah ada masalah di rumah tidak ada? Ada? Ingat, dia selalu mempermainkan kita. Dalam firman Allah yang hidup tadi saya bilang dia itu pendakwa. Dia akan selalu mendakwa kita. Kalau mulai suami mendakwa istri, menghakimi istri, itu bagian dari setan. Jangan salah. Ingat, setan duduk berhadapan dengan Allah di dalam pembacaan Alkitab. Setan juga ada hari ini. Kenapa saya bilang ada hari ini? Kalau Bapak Ibu dan saya hari ini ada sesuatu yang tidak benar, akui hari ini di sini. Karena kalau tidak, kita akan menyimpan kejelekan iblis dalam diri kita. Oke. Jangan khawatir. Oke. Saya mau lanjut. Lewat banyak. Berapa waktu dikasih? Pada titik seperti Ayub, apa yang Bapak Ibu buat? Ketika setiap hari datang beribadah, setiap hari berdoa, lalu tiba-tiba ingat Tuhan mengizinkan iblis kecuali nyawa kita. Ya. Kecuali nyawa Bapak Ibu dan saya. Makanya Yesus bilang, katong mempertahankan nyawa itu kalau bukan untuk Tuhan, katong yang mendapat apa-apa. Kalau katong kehilangan nyawa karena Tuhan, kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Oke, nyawa, kekayaan Tuhan izinkan diambil. Jadi, kalau dari pembacaan firman Tuhan hari ini, sesuatu yang paling berharga biasanya itu diambil dari hidup kita untuk menguji kita sayang Tuhan, katong cinta Tuhan kasih. Pada titik-titik ini, Bapak Ibu tadi saya sudah bilang mesti jujur seperti Ayub. Saya nggak usah takut. Tuhan Yesus berkati katong semua. Di hari Minggu kiranya Ayub menuntun kita dalam hari-hari hidup kita.